Ya kan nggak apa-apa Ustaz. Kalau antum mampu memberikan nafkah, tafadhol. Karena Allah Azza wa Jalla di surat An-Nur ayat 33 Allah mengatakan wal yasta'fifil ladzina la yajiduna nikahan hatta yughniyahumullah min fadli. Hendaklah orang-orang yang tidak memiliki kemampuan untuk menikah itu menahan diri gitu loh. Sampai Allah memberikan kemampuan kepada mereka. Terus bagaimana Ustaz supaya perempuan ini nerima? Ya, bagi para wanita, ada perempuan di belakang nih yang seorang wanita itu tidak akan pernah keluar dari ruang ujian. Sebagaimana kita nggak akan pernah keluar dari ruang ujian. Karena Allah sudah menetapkan hidup ini ujian. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Kata Allah, kami benar-benar menguji kalian dengan kebaikan dan keburukan. Fitnah itu ujian yang sebenarnya. Wa ilaina turja'un, dan kalian akan dikembalikan kepada kami. Jadi para wanita yang punya suami satu diuji. Syukur enggak dia sama suami? Suaminya baik, suaminya soleh, syukur enggak dia? Mungkin suaminya menikah lagi, apanya yang diuji? Kesabaran dia. Sabar enggak dia? Dan Nabi SAW mengatakan uritun nar. Kembali kepada pendahuluan tadi. Tujuan kita diciptakan bukan untuk bersenang-senang, bukan, tapi untuk mengabdi kepada Allah. Nabi SAW mengatakan uritun nar, ditampakkan kepada aku neraka. Fa idza aktsaru ahlihan nisa, kebanyakan penghuni neraka itu para wanita. Yakfurna, mereka itu kufur, perempuan-perempuan itu. Qila ayakfurna billah, ya Rasulullah, apa mereka kufur kepada Allah? Mereka kafir sama Allah? Enggak, mereka orang beriman, muslimat. Yakfurnal ashir wa yakfurnal ihsan. Tapi wanita-wanita itu kufur kepada pasangan hidupnya, kufur kepada suaminya. Wa yakfurnal ihsan, kufur kepada kebaikan-kebaikan suaminya. Lau ahsanta, ini Nabi mengatakan alaihi salatu wassalam, jikalau engkau berbuat baik kepada istrimu, ila ihdahunna, kepada salah satu dari perempuan itu, ad-dahr, setahun kau berbuat baik sama dia, menyenangkan hatinya, memberikan hadiah kepada dia, berlemah lembut sama dia setahun. Thumma ra'a minka syai'an, lalu dia melihat engkau melakukan sebuah kesalahan, sesuatu yang tidak menyenangkan hatinya, apa yang akan dikatakan perempuan ini? Ma ra'aitu minka khairan qat, aku gak pernah ngelihat engkau berbuat baik sedikit pun. Engkau gak pernah nyeneng hatiku sama sekali. Subhanallah, itu tabiat wanita. Maka berbagi suami itu perlu perjuangan dan kesabaran. Dan tentunya tidak sama. Ingat, nggak sama. Orang yang istrinya satu dengan orang yang istrinya tiga. Artinya pahala buat istri yang memiliki suami menikah lebih dari satu berbeda dengan istri yang cuma satu, istri suaminya. Karena Nabi SAW telah menetapkan bahwasanya besaran pahala seseorang itu ikut dengan besarnya bala yang menimpa manusia. Orang yang sakit kepala, apa sama pahalanya dengan orang yang sakit kanker? Enggak sama.
Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Aisyah radhiyallahu taala anha, ajruki ala qadri nasabiki. Rahul Bukhari. Aisyah, pahalamu itu sesuai dengan kelelahanmu dalam melakukan ibadah itu. Orang yang hidupnya senang nih, yang kita lihat, yang rumahnya di Permata Jingga, yang gede-gede rumahnya, yang dia mau makan sampai 2 tahun gak mikir. Apakah sama dengan orang yang rumahnya bocor, yang sakit-sakitan, yang biaya anak sekolah gak punya? Apakah sama pahala dia dengan orang yang hidup dengan segala kenikmatan? Gak sama. Nabi SAW mengatakan dalam hadis yang diriwayatkan Imam Tirmidzi, yawaddu ahlul afiyati yaumal qiyamah hina yu'ta ahlul bala'i thawab. Orang-orang yang hidup dalam kenikmatan, dalam keselamatan pada hari kiamat, tatkala mereka melihat pembagian pahala di hari kiamat. Orang-orang yang bala, hidupnya penuh dengan bala, penuh dengan cobaan, yang dia harus sabar menghadapi segala rintangan dan tantangan hidup ini. Ketika mereka memandang pahala yang diberikan kepada mereka, lau anna juludahum kanat qurridat fid dunya bil maqarid. Dia kepingin kalau dahulu dalam kehidupan dunia kulitnya itu digunting-gunting dengan gunting besi, jemaah. Karena mereka melihat betapa besarnya pahala orang-orang yang sabar itu, jemaah. Makanya Allah Azza wa Jalla mengatakan, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Orang yang sabar tuh akan dikasih pahala sama Allah tanpa perhitungan. Ya, perempuan sulit menerima suaminya nikah kembali. Dan antum bisa bayangin bagaimana kesabaran istri-istri Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, yang mereka menanti bermalamnya Nabi di rumah mereka setiap 9 malam sekali. Istrinya 9. Bagaimana Aisyah sabar nunggu Nabi bermalam alaihi salatu wassalam, setelah 9 malam datang giliran dia. Nanti 9 malam lagi. Ditambah lagi secara ekonomi, kehidupan Nabi alaihi salatu wassalam penuh dengan kesulitan. Mereka bersabar. Ahibati fillah, Nabi juga mengatakan alaihi salatu wassalam, inna idhamal jaza ma'a idhamil bala. Sesungguhnya besaran balasan itu setara, sesuai dengan besarnya bala. Kadang-kala ada perempuan, Ustaz, suami anak ini Ustaz, zalim Ustaz, nikah lagi ya dosa, tapi anak akan bersabar. Kadang-kala perempuan itu bersabar demi membesarkan anak-anaknya. Sampai ada seorang istri kedua apa ketiga, dia mengatakan, ya sudahlah, kalau mengharap dari suami Ustaz kayaknya sakit hati yang ada. Biarlah dia dihisap sama Allah, dan anak akan dihisap sama Allah juga sendiri-sendiri. Anak akan fokus mendidik anak-anak. Ya kata dia, nggak lama lagi anak hidup di sini, harapan anak-anak anak mendoakan anak nanti. Besarnya balasan sesuai dengan besarnya bala. Faman radhiya falahur ridha. Barang siapa yang ridha dengan cobaan yang Allah berikan kepadanya, Allah akan ridha sama dia. Waman sakhit, tapi kalau ada yang murka dengan takdir Allah yang menimpanya, maka Allah akan murka sama dia. Karena ada perempuan-perempuan yang murka, yang dia kemudian marah sama Allah Azza wa Jalla, lupa dengan kebaikan suaminya, kufur dengan ihsan yang dilakukan oleh pasangan hidupnya, maka Allah akan murka sama dia. Jamaah rahimakumullah,
Coba kita bayangkan nih, buat para suami juga yang berpikir untuk nikah lagi. Nabi SAW memberikan gambaran kepada kita antara nikmat dunia dengan nikmat akhirat. Orang kalau istrinya 4, nah kira-kira gimana hidupnya menurut Anda? Bahagia enggak? Tergantung. Tergantung apanya? Tergantung hatinya. Masya Allah. Naam. Kasih hadiah mana? Tergantung hatinya. Iya. Orang berpikir kenikmatan dunia, kalau istrinya 4 itu saat enak tiap malam di rumah, istrinya yang ini, besok di rumah istrinya ini, istrinya itu. Nabi SAW mengatakan, "Mad dunya fil akhirah illa kamithli ma yaj'alu ahadukum isba'ahu fi hadhil yam." Permisalan kenikmatan dunia dengan akhirat itu seperti seorang yang meletakkan jarinya, beliau menunjukkan kepada jari telunjuknya di lautan. Kemudian dia angkat, dia lihat ada berapa tetes yang tersisa di ujung jarinya. Sedikit. Sedangkan lautan itu adalah akhirat, jemaah. Kenikmatan akhirat. Makanya orang yang menikah lebih dari satu, mungkin para wanita mengatakan, "Oh Ustaz, buat senangnya laki-laki aja itu Ustaz." Tidak. Di situ ada kesenangan yang berbalut bala. Antum bayangin bagaimana Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasalam pernah memboikot semua istri. Sebulan penuh beliau itu nggak tidur di rumah istri-istri yang 9. Karena ada bala di situ, ada ujian di sana. Bukan bicara kesenangan. Bagaimana apabila seorang suami yang punya anak dari 4 istrinya, banyak anaknya, dia akan dimintai pertanggungjawaban sama Allah Azza wa Jal setiap anak-anak dia pada hari kiamat. Kayaknya waktunya azan, jemaah. Nah, baik, fadhal.
Naam. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad. Taib ahibati fillah. Sebagian wanita atau banyak wanita yang berpikir bahwasanya syariat poligami ini hanya memihak kaum laki-laki, hanya untuk kesenangan kaum pria. Wanita tuh nggak dapat manfaat apa-apa. Yang ada hanya bencana buat dia. Betul ya, Ma? Betul apa salah? Kira-kira istri antum berpikir seperti itu enggak? Iya. Tapi sebenarnya manfaat poligami ini, kita tahu yang meletakkan syariat ini adalah Allah Rabbul Alamin. Yang sebelum datangnya Islam, orang-orang itu sudah kenal dengan syariat poligami, tapi tanpa batasan dan tanpa persyaratan. Maka di masa Nabi SAW ada sahabat yang istrinya 10. Ada yang mereka menikah semau mereka, jahiliyah. Tapi ketika datang Islam, maka syariat ini diatur. Maksimal 4. Dengan syarat adil dan mampu memberikan nafkah kepada istri-istri. Coba kita pikirkan, para ulama ketika membahas syariat poligami, manfaat buat perempuan apa? Perempuan itu lebih banyak dari kaum laki-laki. Dan terkadang seorang wanita sudah tua yang tidak mampu lagi melayani suaminya. Sehingga mana yang harus dilakukan? Dia menikah lagi atau ganti istri? Iya. Kalau dia berkata, ya Allah gimana Ustaz ya, ana tadi kita bicara syariat nikah itu untuk menahan syahwat ya. Ketika orang ini punya syahwat yang tidak tersalurkan karena istrinya ya mungkin sudah tua ya, sudah menopause, udah nggak seperti dulu lagi. Sedangkan dia punya syahwat yang belum selesai. Sampai kadangkala umur 70 tahun, ada seorang kiai di situ Bondo itu jamaah, umur 80 lebih. Dia menikah lagi dan punya anak gitu. Karena beda laki-laki sama perempuan. Manfaat buat perempuan tadi ya supaya tidak diceraikan istrinya. Dan supaya juga dapat membuka peluang bagi wanita-wanita, janda-janda atau gadis-gadis yang belum menikah, agar ada yang menikahi dia. Jadi tetap manfaat itu ada bagi para wanita. Walaupun tentunya sekali lagi ibadah ini perlu perjuangan dan pengorbanan buat para wanita. Tapi sekali lagi hidup ini adalah untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Tapi gimana Ustaz? Anak nggak ingin suami anak kawin lagi. Nggak apa-apa engkau punya keinginan itu. Engkau tidak ingin, maka silahkan engkau berdoa memohon kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian kalau akhirnya suami kawin lagi, apa yang harus dilakukan? Kalau engkau menganggap itu musibah, katakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya mau ngomong apa Ustaz? Musibah buat dia. Dan orang ketika bersabar menghadapi musibah ini, apa kata Allah Azza wa Jal? Wa basyiris sabirin. Berikan kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Karena ada perempuan yang gak sabar ketika dia mendengar suaminya poligami, yang ada aku gugat cerai, selesai sudah, selamat tinggal. Ini laki gak pernah berbuat baik sama istrinya. Jangan. Karena Nabi SAW mengatakan, ayyuma mra'atin sa'alat zawjaha talaqan
Perempuan mana saja yang menggugat cerai suaminya tanpa alasan yang sesuai dengan syariat yang diperbolehkan nggak mencium bau surga. Kecuali suami zalim. Atau memang ada kondisi perempuan, Ustaz, ana nggak tahan, Ustaz. Ana sejak suami ana menikah lagi, ana nggak bisa melayani suami, Ustaz. Ada perempuan yang seperti itu. Ketika Nabi SAW hendak menikah dengan Ummu Salamah, dilamar sama Ummu Salamah radhiyallahu taala anha, Ummu Salamah mengatakan, "Ya Rasulullah, aku punya anak, 3 anaknya waktu itu. Dan aku ini perempuan yang pencemburu. Pencemburu sekali. Dan memang kalau antum baca nanti sejarah bagaimana kisah cinta antara Abu Salamah dengan Ummu Salamah, Masya Allah. Mereka hanya berdua menikah. Ketika dilamar sama Nabi SAW, Ummu Salamah tahu istri Nabi banyak. Maka dia mengatakan, aku ini wanita yang pencemburu ya Rasulullah. Jadi takut nanti ada kondisi-kondisi yang membuat dia cemburu, ribut gitu loh. Maka kata Nabi SAW, adapun masalah anak-anakmu, ya kita akan masukkan menjadi keluarga kita. Jadi nggak usah takut gitu. Adapun masalah cemburumu, maka kita minta tolong sama Allah Azza wa Jalla. Jadi kondisinya ketika wanita dia cemburu dan tidak mampu menghadapi suaminya yang nikah lagi, sehingga dia marah-marah, selalu ribut, dan dia tidak mau lagi nyiapkan makan buat suaminya. Nah, apakah dia boleh menggugat cerai suaminya? Boleh. Bukan karena poligami. Karena poligami boleh dalam agama. Suaminya tidak melanggar. Tapi kalau suaminya melakukan pelanggaran, dari sisi dia tidak memenuhi kebutuhan istrinya, melakukan kezaliman, nggak adil, ya selesai. Jangan bicara suaminya nikah lagi, suaminya nggak nikah lagi, tapi zalim, boleh istri gugat cerai. Tapi yang jadi masalah, ada perempuan-perempuan yang Masya Allah alaiha, suaminya nggak sholat, dia nggak gugat cerai. Suaminya berzina, ya masih diharapkanlah Ustaz. Suaminya tidak memberikan nafkah, masih dia bersabar. Tapi suaminya kawin lagi, kiamat sudah, nggak bisa Ustaz. Maka ingat, kita semua akan dihisab sama Allah Azza wa Jalla. Baik, mana yang lebih baik? Poligami atau poliandri ya? Poliandri, poligami kalau satu istri apa? Bukan. Poliklinik. Hah? Monogami. Iya, mana yang lebih baik, punya istri 1 apa 2? Karena sebagian ikhwan ini, oh enggak, sunnah ini Ustaz, sunnah. Salat ba'diyah itu sunnah. Salat ba'diyah itu sunnah. Tapi nikah 2 terjadi khilaf di antara para ulama. Dan sebagian mengatakan nggak sunnah, mubah, mubah aja. Bahkan Syekh bin Utsaimin rahimahullahu taala, beliau mengatakan ketika menyebutkan khilaf di antara para ulama mana yang lebih utama, istrinya 2 atau 1, beliau mengatakan al-iqtisar 'alal wahida aslam. Punya istri 1 itu lebih selamat. Lebih selamat. Walakin ma'adzalika. Kenapa dikatakan lebih selamat? Karena ketika antum nikah lagi, antum akan memasukkan diri antum kepada masalah baru. Masalah cemburunya istri. Masalah keadilan yang dituntut. Banyaknya anak-anak nantinya yang antum harus bertanggung jawab dengan mereka. Yang terkadang sebagian orang nggak mampu untuk menghadapi konflik. Ada yang nggak mampu. Maka beliau berpendapat mencukupkan dengan 1 itu lebih selamat. Tapi kalau orang itu merasa 1 nggak cukup, nah
Antum, ana mau tanya, udah nikah belum? Ana sebelum sini. Antum udah nikah? Sudah. Berapa? Satu, cukup. Hah? Belum. Apa? Cukup rewel, Masya Allah. Antum mau nambah satu lagi, tambah rewel nanti. Satu aja rewel, Ustaz. Nah, kasih hadiah dia aja, main baik-baik aja, kasih hadiah. Nanti antum kasih hadiah buat istri antum ya. Masya Allah. Mana hadiahnya? Kasihkan nama beliau. Satu cukup rewel jamaah. Dua tambah rewel. Kalau dia satu nggak cukup, dia merasa anak terus terang Ustaz, anak masih tergoda Ustaz. Berat Ustaz. Karena ada kondisi-kondisi anak tidak bisa menyalurkan syahwat anak, maka kata Syekh bin Utsaimin rahimahullahu taala, fa inna na'muruhu bi ayyatazawwad tsaniyah. Kita akan suruh dia silakan nikah lagi 2, 3 dan 4 sampai dia tercukupi. Ngerti jamaah? Mana yang lebih utama? 1 apa 2? 1 apa 2? Lebih selamat 1. Izin susah. Kan tadi udah dibicarakan, nggak disyariatkan izin. Kalau antum nunggu izinnya istri, nunggu mati istri. Sebagian istri mengatakan nggak apa-apa engkau nikah lagi, tapi langkahi mayatku. Jadi berat ya mah, makanya nggak disyariatkan izin. Cuma tadi kalau memang ini pendapat, tadi kita katakan ada 2 pendapat ya. Ada yang mengatakan dianjurkan, tapi ada yang berpendapat mubah saja. Bahkan kalau 1 sudah cukup, ya kita lihat jemaah. Nabi-nabi itu ada yang istrinya banyak, ada yang istrinya 1. Bahkan ada nabi yang meninggal dunia tanpa punya istri. Antum lihat Nabi Ibrahim alaihissalam, bagaimana beliau sabar, nggak punya anak, beliau hidup bersama siapa? Bersama Sarah sampai tua beliau. Dan beliau tidak nikah lagi sampai Sarah yang memberikan budaknya kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Artinya Nabi Ibrahim bersabar gitu. Sampai akhirnya ya terjadi yang terjadi. Bagaimana akhirnya Nabi Ibrahim diperintahkan untuk meletakkan istrinya di kota Mekah. Nah, kemudian Nabi Ibrahim tidak nikah lagi jamaah, kecuali dengan Sarah sampai Sarah meninggal dunia. Ketika meninggal dunia baru beliau menikah lagi. Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam tidak berpoligami sampai meninggalnya Khadijah radhiyallahu taala anha. Maka kalau antum sudah punya istri seperti Khadijah, ya sabar. Ya Ustaz, ana punya istri ini seperti Aisyah Ustaz. Waktu istri sama Aisyah, Nabi cinta sama istrinya, tapi tidak menghalangi beliau untuk menikah lagi. Baik, ahibati fillah, kita masuk ke sesi tanya jawab. Masya Allah. Assalamualaikum Ustaz. Semoga Pak Ustadz selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Yang ingin saya sampaikan, Rasul SAW jamaah ketemu lagi sama SAW. Jangan disingkat salawat buat Nabi alaihi salatu wassalam. Ini loh pahala sallallahu alaihi wasallam. Ketika kita bersolawat kepada Nabi SAW, Allah tuh membalas solawat kita 10. Masa kemudian antum cuma SAW? Menikah lagi setelah, menikah lagi. Yang ingin saya sampaikan, Rasulullah SAW menikah lagi setelah istri Khadijah wafat. Jadi kalau betul mengikuti sunnah Rasul SAW lagi Sallallahu Alaihi Wasallam, tunggu istri pertama tidak ada, wafat. Maaf Pak Ustadz, kalau yang saya sampaikan tidak berkenan, maksud saya supaya benar-benar tidak asal menikah lagi. Mohon tanggapannya. Ahibati fillah,
Sejatinya Allah Azza wa Jal membolehkan menikah lagi itu tidak harus istri meninggal dulu. Buktinya apa? Para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abu Bakar, istrinya berapa Abu Bakar? Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, ya. Kemudian Ali bin Abi Thalib. Ali memang baru menikah lebih dari satu setelah meninggalnya Fatimah radhiyallahu taala anha. Tapi itu bukan menjadi syarat. Yang Allah syaratkan itu adalah mampu berlaku adil dan mampu memberikan nafkah kepada istrinya, mampu dengan segala tanggungan dia punya istri dua. Makanya kita tadi sampaikan jangan bermudah-mudahan untuk nikah lagi. Bahkan sebagian ulama berpendapat istri satu itu lebih selamat kalau memang udah cukup. Udah cukup ya, kita bicara udah cukup. Maksudnya suami udah gak mikirin yang lainnya gitu. Tapi ada satu saat ya, mungkin sang suami ini anak sekarang cukup satu, alhamdulillah. Tapi ngelihat bertambah tahun istrinya bertambah tua. Sedangkan dia ingin punya anak lagi. Dia ingin memperbanyak umat Nabi SAW. Pilihannya mana? Dia ceraikan istrinya, lalu dia menikah jadi ganti istri, atau dia tetap dengan istrinya yang sudah tua ini, namun dia menikah lagi. Ya menikah lagi, pilihan buat dia yang lebih baik. Asalkan tadi mampu jemaah. Jadi syaratnya bagi para wanita, karena memang para laki-laki ini sering mengatakan Rasulullah SAW istrinya lebih dari satu. Benar. Tapi engkau juga harus mampu berlaku adil. Kalau nggak mampu jangan. Dan Nabi SAW bukan hanya adil jemaah. Beliau sampai ke tingkatan ihsan, berbuat baik kepada istri. Beliau alaihissalam bagaimana memberhentikan pasukan perang untuk istri. Sebagian kita istrinya minta ini itu, waduh marah-marah. Nabi alaihissalam mengatakan khairukum khairukum linisaihi wa ana khairukum linisai. Orang yang terbaik di antara kalian adalah yang paling baik sama bini-bininya, sama keluarganya. Dan aku orang yang paling baik sama keluargaku. Maka tolong jangan hanya berpikir nikah lagi, tapi lupa bagaimana perintah Nabi SAW untuk berbuat baik kepada istri-istri dan anak-anak. Karena ada kejadian jemaah. Ada suami-suami, kadang-kala suami yang berani nikah lagi ini, ada yang nekat. Ada yang niatnya bukan lillahi ta'ala, hanya untuk berbangga-banggaan. Sampai ada kejadian di sebuah tempat, mereka mengadu, Ustaz. Istrinya ini mengadu, Ustaz, suami ana ini nikah lagi. Dan ana ridho, Ustaz. Ana katakan kepada dia, fadhal. Tapi syarat istrinya, jangan dikumpulkan ana sama istrimu yang kedua. Kata suami, enggak. Aku akan kumpulkan satu rumah. Aku akan bikin rumah yang besar, kumpul satu rumah di sana. Bolehkah seorang suami memaksa hal itu? Enggak boleh. Allah Azza wa Jalla mengatakan askinuhunna min haitsu sakantum min wujdikum wala tudarruhunna. Jangan membahayakan istri-istri kalian. Istri kumpul sama mertua aja kalau membahayakan dia, suami harus carikan rumah sendiri. Gimana dikumpulkan sama istri keduanya? Ternyata suaminya itu ingin menunjukkan bahwa dia mampu satu rumah dengan dua istrinya, dengan tiga istrinya. Maka dia akan dihisab di hadapan Allah Azza wa Jalla. Nabi SAW tidak mengumpulkan istri-istrinya satu rumah, enggak. Semuanya punya rumah masing-masing. Terus antum mau merasa lebih baik, anak mampu mengumpulkan istri anak satu rumah. Perempuan itu punya kecemburuan. Mungkin dia takut kepadamu, sehingga dia menerima karena ancaman-ancaman suami. Jadi istri kalau ridho nggak apa-apa, tapi kalau nggak ridho nggak boleh. Ustadz, ana seorang janda. Ada seorang ikhwan yang melakukan ta'aruf dan menyampaikan keinginan
untuk mengkhidbah ana. Beliau ini sudah beristri, yaitu teman baik ana sendiri. Dan beliau banyak mengenal ana dari cerita istri-istrinya. Beliau sudah menyampaikan keinginan untuk mengkhidbah ana kepada istrinya. Namun istrinya meminta beliau untuk memilih antara dia atau ana. Ini gara-gara minta izin sama suami, sama istri. Jika ana menerima khidbah beliau ini, apakah ana berdosa, Ustaz? Karena sudah menjadi penyebab beliau memilih salah satu dari kami. Di sinilah jamaah tanggung jawab seorang suami. Jangan menikahi janda menjandakan istri sendiri. Artinya akhirnya antum istrinya tetap satu. Istrinya tetap satu. Tapi kalau antum melihat, insya Allah enggak. Insya Allah. Jadi banyak perempuan yang kayak gini modelnya, mengancam. Kalau engkau nikah lagi, aku akan gugat cerai. Dan tadi udah disampaikan hadis Nabi SAW bahwa wanita yang menggugat cerai suaminya tanpa alasan yang syar'i, dia nggak akan mencium bau surga. Dilaknat tuh perempuan-perempuan yang suka menggugat cerai suaminya tanpa alasan. Jadi seorang suami tinggal dia lihat kira-kira dia mampu enggak untuk memanage, untuk meredam amarah istrinya, meredah emosi istrinya. Kalau kira-kira mampu, tafadhol. Tapi kalau pada akhirnya istrinya tetap menggugat cerai, ya mau gimana lagi? Bagaimana status janda ini? Nggak apa-apa dia menerima lamaran ikhwan ini, nggak apa-apa, asalkan dia melihat laki-laki ini secara agama baik, secara akhlak mulia, tafadhol. Dan engkau juga melihat dia seakan-akan mampu untuk berlaku adil. Taib, ini pertanyaan yang terakhir jamaah. Kayaknya pertanyaan dari akhwat semua ini. Ustaz, mohon nasihat terbaik untuk suami yang ingin ta'addud tapi akhirnya mengistrikan janda menjadikan istri. Oh, ini barusan nih jemaah. Dan bagaimana jika istri menganggap bahwa suaminya belum mampu untuk menjalankan ta'addud? Apakah istri boleh mengungkapkan kepada suami? Jazakallah khair. Jadi ahibati fillah, kita nggak lama hidup di dunia. Seorang istri yang menjadi istri pertama atau istri kedua, dia sedang diuji sama Allah Azza wa Jalla. Sebagian istri pertama mengatakan enak istri kedua, Ustaz. Enggak juga. Kadangkala dia harus mengemban malu. Dikatakan sama orang pelakor. Iya. Diomongin sama orang, berat, ujian juga buat dia gitu. Jadi seorang yang hendak menikah lagi, maka dia harus melihat kemampuan dirinya, mampu apa enggak. Kalau sang istri melihat suaminya enggak mampu, silahkan ngomong sama suaminya. Dia katakan, bang, abang tahu kelak orang yang menikah lebih dari satu, kalau enggak adil, akan dibangkitkan pada hari kiamat dalam kondisi seperti orang yang stroke jemaah. Yang dia digiring di padang mahsyar, dilihat orang banyak. Nih loh orang-orang yang tidak adil sama istri. Betul. Sebagian lelaki mereka merasa wah anak adil. Nanti pada hari kiamat akan dibuktikan kok adil apa enggak. Kalau istri merasa suaminya tidak mampu berlaku adil atau tidak mampu secara ekonomi, maka silahkan disampaikan. Karena sesama hamba Allah itu kita diperintahkan watawasau bil haq watawasau bis sabr. Kesian sama suaminya juga. Apalagi istri kepingin masuk surga sama suaminya. Namun ada istri yang udah ngasih nasihat, suaminya tetap maksa, ya udah antara dia sama Allah Azza wa Jalla. Tapi nasihat ana buat para wanita, hendaklah bersabar. Iya Ustaz, kalau ngomong gampang bersabar. Bersabar itu berat. Ketika Nabi alaihi salatu wassalam melewatin kuburan, di situ ada seorang perempuan yang sedang menangis di kuburan anaknya yang baru meninggal dunia.
Lalu Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan kepada perempuan ini, isbiri wahtasibi, sabarlah engkau dan berharaplah engkau pahala. Supaya kita sadar kita hidup untuk mengabdi kepada Allah Azza wa Jalla. Dunia yang kita lihat yang indah, yang memukau, ini akan hancur lebur. Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan kepada seorang sahabat, Dhahhak al-Mujashi. Beliau mengatakan, ya Dhahhak, ma ta'amuka? Dhahhak, apa makananmu? Qala al-lahmu wal-laban. Makananku daging dan susu minumku. Lalu Nabi bertanya kepadanya, thumma yasiru ila madha? Yang engkau makan yang enak itu lalu jadi apa? Kata Dhahhak, ila ma qad alimta ya Rasulullah. Menjadi sesuatu yang kau sudah tahu ya Rasul. Menjadi kotoran. Lalu Nabi alaihissalam mengatakan, Allah menjadikan yang keluar dari perutnya anak Adam itu permisalan untuk dunia. Itu dunia. Ini Nabi mengatakan kepada perempuan yang ditinggal mati oleh anaknya, sabarlah dan berharaplah pahala kepada Allah. Semua orang itu diuji, bukan hanya engkau. Lalu perempuan ini mengatakan, ilaika anni fa innaka lam tusab bi musibati. Sana-sana engkau. Engkau ngomong kayak gitu karena engkau belum kena musibah seperti musibahku. Perempuan ini nggak tahu kalau itu Nabi SAW. Akhirnya ketika Nabi ditinggal sama Nabi SAW, sahabat mengatakan, itu tadi Rasulullah SAW. Kaget perempuan ini. Lalu dia langsung ke rumahnya Nabi SAW. Lalu dia mengatakan, ya Rasulullah, aku nggak tahu kalau tadi itu engkau, wahai Rasulullah. Apa kata Nabi SAW? Innama sabru inda sadmatil ula. Sabar itu adalah tatkala hempasan pertama. Itu kesabaran di sana. Maka diuji perempuan ketika dengar suaminya kawin lagi. Itu ujian berat, jemaah. Dan seorang suami jangan suka ngomong poligami sama istrinya kalau nggak berani. Kenapa? Antum bikin sakit istri dan antum nggak nikah. Ada ceritanya Dajjal Qas'a. Ada, antum tahu kadang-kala ngelihat ayam di kandang itu rame jemaah. Tok 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 rame. Satu kandang tuh diributkan sama dia, tapi nggak telur-telur. Antum jangan jadi kayak gitu. Kalau antum memang nggak berani, sudah. Kalau antum mau, bismillah. Cari cocok sesuai, bismillah, nikah. Tapi kalau antum cerita-cerita sama istrinya, kadangkala sampai mati nggak kawin-kawin, tapi sepanjang tahun antum sudah bikin istri antum sakit hati. Maka lebih baik enggak. Barakallahu fikum. Saya seorang ibu sambung dari 2 anak laki-laki. Suami meninggal dan meninggalkan warisan. Yang saya mau tanyakan, apakah ibu sambung tidak mendapatkan bagian warisan? Dan alhamdulillah anak sambung saya hilang kontak, Ustaz. Setelah bapaknya meninggal, setelah saya tagih uang mobil yang pernah dijual oleh bapaknya. Bagaimana saya harus bersikap, Ustaz? Apakah saya harus ikhlas berlapang dada? Kalau begitu kasih pencerahan buat saya, Ustaz, agar bisa sabar dan ikhlas. Ibu sambung tidak mendapatkan bagian warisan. Begini, kalau dari anak sambungnya nggak dapat warisan. Tapi kalau dari suami, posisi dia bukan ibu sambung. Posisinya istri. Jadi istri itu dapat warisan dari suaminya. Jadi bukan bicara ibu sambung. Posisi dia mendapat warisan karena suaminya meninggal dunia. Jadi dia dapat warisan. Berapa warisan seorang perempuan? Seorang istri? Kalau suaminya punya anak, 1/8. Kalau nggak punya anak, 1/4. Jadi dapat 1/4. Kalau bicara tadi anak sambungnya mungkin bawa uangnya bapaknya, ini jamaah. Banyak orang yang kata Allah, wa ta'kuluna turatha aklan lamma. Kalian makan warisan itu ngawur.
nggak mikir halal haram, hati-hati akan dihisap sama Allah Azza wa Jalla. Jadi kalau ibu sudah hilang anaknya, anak sambungnya, itu tidak memberikan haknya ibu, ya sabar. Baik, ada satu pertanyaan buat akhwat di sana. Pertanyaannya, ini pertanyaan buat akhwat di sana jamaah. Ustadznya mau tanya ini. Pertanyaannya, ada mic di sana. Baik, pertanyaannya, apa yang dilakukan istri kalau dengar suaminya kawin lagi? Naam. Barakallahu fiik. Naam, tafadhal. Masya Allah. Siap berarti? Enggak juga. Baik, kasih hadiahnya. Kasih hadiah spesial. Jadi nggak ngomong innalillah ya, bukan musibah berarti. Baik, barakallahu fiik. Baik, buat ikhwan. Apa syarat kalau mau poligami? Masya Allah. Antum udah beristri belum? Belum. Hah? Yang sudah punya istri dulu. Nah, fadal. Masya Allah. Kasih mic-nya. Tunggu dulu. Nah, Bapak istrinya berapa? Masih satu. Berarti ada rencana insya Allah. Masya Allah. Nah, punya anak 5. Alhamdulillah. Kalau istri 4, anaknya 20 insya Allah. Apa syaratnya? Masya Allah. Dan Bapak sudah mampu adil? Menuju ke sana. Alhamdulillah. Kasih hadiah. Masya Allah. Tapi alhamdulillah semuanya berharap menuju ke sana, tapi ada yang mati tidak pernah sampai sana. Nggak apa-apa, kita niat berbuat baik. Antum niatkan berbuat baik. Jadi para lelaki mungkin yang takut kalau dia nikah lagi, rumah tangganya berantakan, berdoalah, minta sama Allah Azza wa Jalla. Allah mengatakan, ud'uni astajib lakum. Mintalah kepada aku, pasti aku kabulkan. Terus antum minta sama Allah Azza wa Jalla. Berdoa, ya Allah berikan keridhaan kepada istriku, jauhkan kecemburuan dia. Dan kalau memang menikah lebih dari satu itu baik buat antum, antum perlu istikharah kadang-kala jamaah. Jangan cuma mengikuti nafsunya. Oh, kayaknya anak mampu Ustaz. Tapi kalau antum mampu kemudian tidak mampu memanage konflik dalam rumah tangga, kesian anak-anak. Maka tolong istikharah. Minta pilihan sama Allah Azza wa Jalla. Dan pilihannya belum tentu sesuai dengan keinginan antum. Dan antum harus ridha dengan ketentuan Allah Azza wa Jalla. Ahibati fillah, sebenarnya masih banyak pertanyaannya, tapi karena waktu kita terbatas, semoga kita bisa melanjutkan kajian ini di Masjid Abdullah di waktu-waktu yang lainnya. Itu yang dapat Anda sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.